Sadis, Maher meninggal masih sempat-sempatnya digoreng oleh Hidayat Nur Wahid. Ditulis oleh Ferry Padli di siwar.com. Duka yang mendalam dirasakan oleh para kadrun. Pasalnya, salah seorang ustadz junjungan mereka, Maher At-Tuwalibi, meninggal dunia. Pemilik nama asli Sony Eranata itu dikabarkan meninggal pada 8 Februari 2021, pukul 19 tepat waktu Indonesia Barat, di Rutan Mabes Polri. Sebelumnya ia ditangkap polisi pada 4 Desember 2020 lalu atas kasus penyebaran ujaran kebencian di media sosial. Sebelum meninggal, si Maher ini berstatus sebagai tahanan kejaksaan yang dititipkan di Rutan Barreskrim Polri. Lantas, apa yang menyebabkannya meninggal? Tidak lain tidak bukan karena sakit, yang mana hal ini dibenarkan oleh kuasa hukumnya, Juju Purwanto. Meninggal kan di berita-berita banyak sakitnya beliau, dan kami mohon dibantarkan. Dan beliau seminggu yang lalu baru pulang dari rumah sakit Polri habis perawatan, dan 3 hari lalu sudah dialihkan dilimpahkan ke kejaksaan. Dan Kamis, saya sudah kirim surat atas nama kuasa. Saya mintakan yang bersangkutan melihat kondisi sakit untuk kembali dirawat, ungkap Juju. Bukti lain kalau si Maher ini memang sakit adalah terlihat dalam sebuah video yang beredar di YouTube berikut ini. Perut kakak kok sakit? Allah, iklima perut kakak sakit, astagfirullah. Ujar Maher dalam video itu. Lalu ia jatuh dari kursi tempatnya duduk sambil memanggil-manggil istrinya, Iklima Ayu. Terlihat dalam video itu Maher kesakitan banget, sampai-sampai ia mengucapkan istighfar segala. Ucapan belasungkawa pun berdatangan atas meninggalnya Maher itu, baik dari kalangan pendukung Jokowi maupun dari kalangan kadrun. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Turut berduka cita kepada keluarganya. Perkara Maher di dunia telah selesai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosanya dan diterima amal baiknya. Al-Fatihah. Cuit pemilik akun @husin_shihab. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Turut berduka cita. Semoga almarhum husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Tengku Zul kalah cepat sama Maher ketemu bidadari, ujar pemilik akun @arjuno_ireng01. Dapat info juga barusan soal Maher di Rumah Sakit Polri. Kita doakan beliau semoga dosanya diampuni, ujar Layes Semfak Merah Ferdinand Hutahian melalui akun Twitternya @ferdinandhayan3. Memang betul, yang namanya orang sudah meninggal tidak boleh lagi diungkit-ungkit kesalahannya. Biarlah Tuhan yang membalas. Namun, ada juga loh kader partai dakwah, yakni Hidayat Nur Wahid, malah memanfaatkan momentum meninggalnya Maher itu untuk kepentingan publik. Ia memframing seolah-olah polisi lah dibalik meninggalnya Sony. Ustadz Maher wafat di Rutan Mabes Polri. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Agar tak jadi fitnah, penting pihak kepolisian memberikan penjelasan terbuka atau transparan dan profesional soal sebab wafatnya Ustadz Maher, ujar Dayat seperti tanpa bersalah. Sadis banget nih orang, tega-teganya mempolitisasi mayat, dalam hal ini Maher, demi untuk menjatuhkan citra polisi. Padahal sudah sangat jelas bahwa pengacara Maher sendiri yang bilang kalau kliennya tersebut meninggal karena sakit. Artinya, bukan karena dikebukin di dalam penjara. Begitupun dengan Polri. Sudah menjelaskan bagaimana kronologi meninggalnya Maher tersebut. Benar, karena sakit. Ujar Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Rusdi Hartono. Termasuk juga kuasa hukum Rizik Aziz Yanuar, turut mengatakan bahwa Maher meninggal dunia karena sakit. Lantas, apa bukti kalau pernyataan Dayat itu merupakan gorengan, framing, atau politisasi? Dia masih saja menyampaikan pernyataan seolah-olah minta penjelasan polisi ihwal meninggalnya Maher itu. Padahal sebelumnya sudah dijelaskan dengan sangat gamblang, sehingga Dayat dapat manfaat dari yang disampaikannya tersebut. Pertama, dia akan dicap sebagai pembela Maher oleh para kadrun. Dampaknya, namanya jadi harum semerbak menambahkan sari di mata mereka. Kedua, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu mendapatkan keuntungan politik. Dengan ia tampil seolah-olah pahlawan bagi Maher, maka pendukung Maher akan balas budi kepadanya. Pertanyaannya, dengan cara apa? Dengan cara memberikan dukungan kepada PKS dan dirinya di pemilu 2024 mendatang. Jadi, hanya dengan menyampaikan pernyataan yang juga cenderung nyinyirin polisi itu, Dayat ibarat sambil nyelam minum air, dapat dukungan politik sekaligus dapat nama baik, dan tidak menutup kemungkinan kedepannya para jamaah Maher akan pindah haluan menjadi jamaahnya. Tambah kerenlah Dayat, ngeri. masih sempat-sempatnya cari manfaat di atas penderitaan orang lain. Netizen saja yang sebelumnya membenci tutur lakunya berbela sungkawa,
Sementara Dayat selalu cari panggung di setiap ada kesempatan. Jangan memperkeruh situasi kecuali situasi Kapan SJW sebut Jakarta banjir? Karena tambang batu bara dan kelapa sawit. Ditulis oleh Manuel di sinwar.com. SJW ini adalah manusia residual yang sepertinya cocok dibuang ke tong sampah. Mereka ini sok-sokan membela alam, mencintai makhluk, bahkan anak ayam yang dijadikan bahan santapan buaya oleh anaknya Ahok. Sampai-sampai SJW Dungu itu mengeluarkan senjata pamungkas undang-undang peternakan. Selain itu, mereka juga membela Komodo di daerah Komodo Island. Mereka mengatakan Komodo marah dan melawan truk. Sungguh tidak masuk akal. Lalu banjir di Kalimantan juga disebut-sebut oleh SJW karena tambang batu bara dan kelapa sawit. Waktu Jakarta banjir, mereka kira-kira sebut gegara apa ya? Apakah Jakarta banjir karena adanya tambang batu bara dan kelapa sawit sehingga iklim berubah di Kalimantan dan Sumatera? Sehingga awan yang seharusnya jatuh di sana malah terbawa oleh angin gurun ke Jakarta. Apa alasan saintifik orang-orang seperti Dandi, Bintang Emon, dan lain-lain? Mereka ternyata bungkam 1000 bahasa. Seolah-olah kaum SJW yang dinahkodai oleh orang-orang yang bersembunyi di balik status aktivis hak asasi manusia yang membela-bela hak asasi manusia para teroris FPI itu tidak bisa bersuara. Apakah mereka adalah buzzer balai kota? Seharusnya ada pemikiran mereka. Mereka bisa menghajar Pemprov DKI Jakarta dengan geberan-geberan maut mereka soal scientific evidence, logical reasoning, and some of the freaking idea yang dibungkus oleh bahasa-bahasa Inggris yang hanya dipahami oleh mereka. Tuhan pun malas. Mereka bermodalkan aksen Inggris yang sok di-British-Britishkan. Mungkin mereka tinggi dan lebih di atas orang Indonesia. Kalau mau adu, sini adu sama saya bahasa Inggris. Saya masih yakin penggunaan bahasa Inggris saya jauh melampaui mereka. Para SJW ini bersembunyi di balik Inggris. Kalau mau adil, adillah sejak dalam pikiran. Kalau mau kritik, kritiklah yang berimbang. Saya tidak pernah menyalahkan kritikan kalian soal pemerintah Indonesia yang menurut kalian berikan konsesi. Saya tidak pernah menganggap nyinyiran dungu kalian soal Jokowi sebagai hal yang haram. Tapi melihat kalian bungkam soal Jakarta dan bacot soal Kalimantan dan Sumatera, saya jijik. Mau muntah, tapi nggak ada isinya karena saya sedang lapar. Kadal gurun seperti kalian ini sepertinya merupakan kadal bayaran. Para SJW ini sudah terlalu menjijikkan, merasa diri dizolimi, merasa diri paling benar. Mungkin bagi mereka, setiap mereka dizolimi, mereka merasa diri sangat benar. Inilah yang membuat mereka merasa bangga ketika dizolimi. Karena menurut mereka, semakin dizolimi semakin benar. Itu adalah mimpi di siang bolong. Apa yang mereka pikirkan? Sudah benar-benar terkontaminasi oleh pemikiran kadal. Anak-anak muda yang berafiliasi dengan SJW mendadak diam saat Anies membanjiri Jakarta. Salahkan konsesi lahan. Beranikah mereka keluar-keluar kalau banjir Jakarta karena pohon-pohon di komplek Monas ditebang-tebangi? Pasti nggak berani. Mungkin karena uangnya nanti malah nyangkut. Saya melihat adanya upaya degradasi pemerintah pusat. Ada upaya untuk membuat Jokowi terlihat buruk, terlihat pelongo-pelongo. Mereka membangun banyak narasi yang gak jelas, mengatakan bahwa banjir-banjir di Kalimantan dan perubahan iklim karena konsesi. Padahal kita tahu bahwa konsesi paling banyak diberikan di era Orde Baru dan sebelum Jokowi. Konsesi adalah pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu, atau entitas legal lain. Konsesi antara lain diterapkan pada pembukaan tambang dan penebangan hutan. Model konsesi umum diterapkan pada kemitraan pemerintahan swasta atau KPS, atau kontrak bagi hasil. Ini yang paling ngeri terjadi di era Orde Baru dan sebelum Jokowi. Dan Jokowi harus memetik buah banjir yang ada. Kalaupun itu karena konsesi ya. Tapi serangan mereka serang ke Joko Widodo, Luhut, dan berbagai menteri yang terkait. Banjir di Jakarta jadi gara-gara apa? Saya merasa bahwa banyak sekali orang-orang yang berhasil dibodoh-bodohi dengan hal ini. Sudah waktunya orang diberikan pemahaman agar waras. Selama ini kita yang mengetahui bahwa Jakarta sudah parah banget. Jakarta ini sudah sangat kacau. Tapi lagi-lagi, kritik kepada Jakarta sangat minim. Apalagi SJW diam. Ini tanda bahwa mereka menjalankan narasi-narasi menyelamatkan wajah Anies.
Tapi tenang saja, selama Anies masih membanjiri Jakarta, sehebat apapun pembelaan SJW, mereka tidak punya kekuatan politik. Nyinyir hanya nyinyir. Banjir Jakarta jadi karena apa? Karena Jokowi. Sungguh, kalau kalian ngomongnya seperti itu, kalian bodoh. Begitulah, bodoh.